Oke, halo, selamat sore semuanya. Iya, kembali lagi dengan saya, untuk di kelas online ini. Jadi kita sekarang ini kelas pertama ya di bulan Ramadan, kelas online pertama di bulan Ramadan dan kali ini pertama kalinya juga saya nggak sendirian, jadi saya nanti ditemenin sama rekan saya untuk ngejelasin tentang gimana caranya kelola tampilan website di Shopify. Gitu ya. Jadi nggak hanya tentang, teknisnya aja, nanti bakalan ada rekan saya juga dari tim kreatif yang bakal jelasin tentang branding, munculin branding nanti di dalam website-nya akan seperti apa yang lebih baik, terus tata desainnya juga akan seperti apa di website, nanti akan dijelasin juga, gitu. Dan kita sama-sama belajar di sini sekalian ngabuburit ya. Jadi, selain kita sambil nunggu buka puasa, kita juga sambil mencari ilmu gitu ya. Oke, eee, nanti untuk acaranya sendiri di sini nanti akan ada pembukaan ya yang, oleh saya gitu, terus nanti akan ada sharing session yang pertama tentang kreatif kelola tampilan website di Shopify. Nanti akan dibantu rekan saya yaitu Yoza dari senior kreatif marketing eksekutif di Circlo, dan nanti dari saya sendiri, saya akan jelasin tentang efektif kelola tampilan website di Shopify dan demo Shopify-nya sendiri. Terakhir nanti akan ada sesi tanya jawab melalui Q&A box dan yang terakhir adalah penutup. Oke, ini tata tertibnya ya. Jadi, sebelumnya terima kasih untuk teman-teman yang udah join di sesi kelas online Suhab ini. Selama acara berlangsung, saya coba infokan beberapa hal ya. Jadi, silakan teman-teman boleh ajukan pertanyaan kapan pun selama sesi berjalan melalui kolom Q&A dengan format nama peserta, nama brand, dan juga pertanyaan ya. Jadi mohon diisi untuk nama peserta dan nama brand-nya, supaya nanti kita bisa lebih mudah untuk identify ini pertanyaannya dari mana. Terus sesi tanya jawabnya nanti akan dilakukan di akhir selama 30 menit. Jika ada pertanyaan yang belum terjawab saat sesi, silakan dapat ditanyakan melalui live chat admin panel atau email ke swifthubsupport@circle.com. Nah, pertanyaan teknis juga di luar kelas online, mohon maaf belum bisa dijawab di kelas ini. Jadi nanti teman-teman bisa langsung sampaikan di live chat admin panel SwiftHub atau halaman billing atau bisa juga email ke swifthubsupport@circle.com. Dan kalau teman-teman mau sekalian sambil nyoba, boleh disarankan untuk menggunakan desktop ya agar kelasnya berjalan lebih lancar. Nah, ini kolom Q&A-nya yang di Google Meet kalau teman-teman nanti bisa lihat di pojok kanan. Itu ada icon segitiga, lingkaran dan juga persegi gitu ya. Itu bisa diklik nanti nemu, menu Q&A terus nanti bisa tanya di kolom, dengan klik ask a question, gitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja, saksikan dan melihat ya tentang kreatif atur tampilan website di Shopify yang akan dibawakan oleh, Mas Yoza dari senior kreatif marketing eksekutifnya Circle. Oke, silakan Mas Yoza. Oke, thank you Nafa. Sip, kita mulai ya untuk sesi ini. Sebelumnya perkenalan dulu untuk teman-teman. Di sini aku Yosa sebagai senior kreatif di SwiftHub. Di sini mungkin aku akan lebih ngejelasin terkait brandingan ya, gimana kita membuat brandingan yang baik agar store kita tuh bisa lebih dilihat oleh orang lain gitu, baik dari sisi visualnya maupun segi elemen-elemen lainnya seperti konten dan messaging gitu. Oke, kita boleh lanjut ya. Yang pertama kita akan mulai dari branding on your website. Di sini aku akan ngebahas dulu apa sih branding itu sebetulnya. Boleh kita ke next slide. Nah, jadi brand sama branding tuh apa ya bedanya? Mungkin terkesan sama tapi ini dua hal yang berbeda gitu. Mungkin boleh ke next-nya lagi. Nah, mungkin ini case pertama gitu ya, kalau kita lihat nama Blueband gitu, eee, apa brand-nya dan apa branding-nya gitu. Nah, brand-nya itu adalah si Blueband, sementara branding-nya ini adalah mentega gitu. Sampai akhirnya, kalau kita nyebut mau beli mentega tuh kadang
nyebutnya mau beli Blue Band gitu kan ya, instead of beli mentega. Nah, itu berarti si Blue Band ini udah menciptakan branding yang cukup melekat di masyarakat, gitu. Contoh lainnya itu ada, ciki gitu. Jadi kalau kita jajanan ringan, mungkin orang-orang banyak yang nyebutnya mau beli ciki mau beli ciki. Nah, sebagai si brand-nya tuh siapa sih? Brand-nya ya Ciki, tapi branding-annya adalah, Ciki ini masuk menjadi salah satu, kudapan ringan yang paling melekat di, masyarakatnya kita gitu di Indonesia. Jadi, boleh ada satu contoh lagi nih mungkin, ini juga sama gitu ya, kalau teman-teman mungkin melihat, brand yang satu ini pasti langsung connect-nya branding-nya apa gitu. Nah, pasti udah pada tahu kan ya, yaitu obat merah ya kita nyebutnya betadine gitu. Nah, itu contoh-contoh dari beberapa produk-produk yang proses branding-nya tuh udah kuat banget gitu, sehingga melekat di kita semua. Jadi kalau kita sebut, eee, produknya apa, malah kadang kita tuh yang terkaitnya ke si branding-annya nih apa, gitu. Oke, boleh kita next lagi. Nah, jadi, bisa disimpulkan secara sederhana bahwa brand itu adalah si produknya, sementara branding ini adalah seluruh proses untuk membuat produk kita dikenal di masyarakat. Nah, branding ini juga isinya banyak banget, ada salah satunya, target audience, terus brand voicing, marketing, brand positioning, dan brand identity. Yang akan kita bahas di kesempatan kali ini itu lebih ke brand identity-nya, gitu ya. Nah, brand identity itu ada apa aja sih di dalam-dalam, isiannya? Aku akan mengulik beberapa hal-hal penting dalam brand identity, salah satunya itu adalah logo. Yang pertama adalah logo. Pasti semua teman-teman yang punya usaha bisnis di sini juga, mungkin selain ide bisnis, hal kedua yang kalian pikirin itu adalah pembuatan, apa sih logonya gitu ya. Kayak gimana kita membuat logo untuk company kita sendiri, karena itu yang akan muncul di semua produk dan, advertising-nya kita. Jadi untuk logo sendiri itu gimana nih untuk membuat logo yang baik gitu. Eee, Boleh kita ke next. Yang pertama, untuk logo itu harus bersifat simpel. Jadi, harus mudah di-identify dari, sekilas kita melihat. Dia juga harus bisa, versatile gitu ya, untuk dari ukuran dan warna dan nggak terlalu complicated, sehingga mereka ini saat dijejerkan di produk-produk atau branding-an lainnya, itu masih bisa, eee, ditangkap oleh audiens secara maksimal gitu. Maksudnya karena kan kita tiap hari melihat ratusan brand ya di pasaran produk ini gitu. Jadi, saat kita melihat brand satu sama lain itu pasti kita nggak akan sulit mengingat kalau logo kita itu terlalu complicated atau terlalu, susah untuk di-memorize. Makanya itu semakin simpel logo yang kita buat, itu maka akan semakin mudah untuk diingat oleh audiens kita. Boleh ke yang kedua. Nah, ini memorable. Memorable juga masih kaitannya dengan ke-simpel tadi. Jadi di saat logo itu mudah diingat dan simpel, maka, siapa pun bisa ngingetnya gitu. Kayak contohnya inilah ada logonya Audi ya. Ini bahkan anak kecil pun mungkin bisa nyoret-nyoret dengan, shape-nya si logo Audi ini gitu, tanpa perlu mereka mikir bahwa, "Oh, ini bentuknya seperti apa," gitu, atau kayak tadi ya logo-logo yang di sebelumnya kayak Nike itu kan sangat simpel, dia hanya berupa centang tapi, baik anak kecil ataupun orang tua itu bisa mengingat dengan mudah si logonya Nike. Oke. Ini timeless juga, salah satu peran yang penting, jadi kita harus meng-avoid, tren ya di saat membuat logo, jangan kita ikutin tren apa yang ada, tapi kita justru mikirin bahwa gimana logo kita ini akan last di 10 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan. Bahkan kalau bisa, kayak kita nggak usah ganti-ganti logo selagi itu memang tidak diperlukan gitu. Jadi,
justru branding yang baik itu bukan tiap tahun kita ada rebranding atau kayak tiap 3 tahun sekali itu berubah logo, justru itu biasanya malah, branding yang buruk gitu ya. Nah, ini contohnya di sebelah kanan itu ada Underground, ini, punyanya London, eee, MRT gitu ya. Jadi ini udah digunakan 100 tahun lebih dan itu masih digunain sampai sekarang gitu. Ini salah satu contoh pengaplikasian logo yang baik dan, eee, tidak termakan oleh waktu gitu dari segi desainnya. Oke, kita next. Yang keempat itu ada versatile, di mana kalau logo yang kita gunakan ini harus bisa kita aplikasikan baik itu dari, seukuran pulpen atau misalnya kita mau sampai ke skala paling besar sekalipun gitu, misalnya kayak ke truk, ke billboard, atau bahkan ke pesawat gitu ya. Nah itu logo yang baik adalah mereka sekecil apapun masih bisa kita aplikasikan dan sebesar apapun itu juga tidak menghilangkan karakteristik dari logonya. Ini contoh di sebelah kanan itu biasanya ada penjabaran beberapa bagian logo ya, semakin ke yang bawah itu contoh pengaplikasian di saat logo ini semakin, mengecil ke medianya. Misalnya kalau kayak kita mau bikin pulpen itu kita kan nggak mungkin membuat logo dengan yang seperti di atas ya, karena nanti bidangnya akan sangat kecil, maka, detail-detail dari logonya sendiri nggak akan terlihat, sehingga biasanya kita akan mengambil dari logogramnya saja, gitu. Itu contoh yang keempat dari logo yang baik adalah versatile. Lalu ke selanjutnya boleh, dan, yang terakhir adalah appropriate. Jadi, logo yang profesional itu harus fit ke purpose kita untuk nge-serve apa yang logo ini, intend to be gitu. Jangan sampai, dari logo yang kita tujukan untuk ke produk baby itu malah terkesan serem gitu ya. Nah, instead kalau kita lihat di kanan ini kita langsung bisa distinguish gitu, bahwa 2 di atas, si Toys R Us dan Lego meskipun Lego warnanya hanya hitam dan, kuning ya, lalu dicampur putih, tapi itu tetap kita dapat shapes-nya bahwa ini adalah produk untuk anak-anak gitu. Dan Toys R Us juga sementara di bawah juga ada Kalbe dan Century, itu contoh lainnya bahwa mereka bergerak di bidang farmasi, sekalipun mereka warna-warni tapi ada, eee, kesan mereka tuh lebih profesional dalam pembuatan logonya gitu. Jadi jangan sampai ini ketukar gitu, misalnya kayak yang Kalbe itu, justru warna-warni kayak Toys R Us dan, terus yang Century itu bentuknya tuh malah lucu-lucu gitu kayak si Lego gitu. Jadi jangan sampai, saat audiens kita melihat logo kita pertama kali tuh bahkan bertanya-tanya, "Ini tuh untuk user mana sih? Apakah ini untuk anak kecil atau ini untuk orang dewasa?" Gitu. Itu untuk bagian logo. Nah, ini ada beberapa rules, sederhana di dalam logo gitu ya, ini biasanya applicable ke seluruh pembuatan logo, bahwa ada beberapa hal-hal yang harus kita hindari, di saat, kita membuat logo, dan mengaplikasikannya ke dalam media. Yang pertama itu kita nggak boleh mendistort logo kita, jadi kalau misalnya teman-teman mau upload, materi atau file logonya terus, bidangnya kurang itu jangan ditarik gitu ya, jangan di-stretch atau malah disempitkan. Juga jangan biasanya kita, kalau kita kasihin ke tempat print, terus mereka suka ngotak-ngatik sendiri, misalnya contohnya kayak logo Circle Swift yang kedua tuh. Kalau itu memang tidak ada di color palette kita, itu juga jangan dibenarkan gitu. Sama jangan pernah untuk memberikan drop shadow di bawah logo kita, karena akan terlihat tidak profesional, kecuali memang logo kita menggunakan drop shadow ya, dari awalnya, tapi kalau tidak, itu jangan ditambahkan. Lalu juga jangan menggunakan, logo kalau misalnya dia, bersinggungan dengan logogram, tiba-tiba logogramnya hilang, memutar logo itu juga, disarankan tidak dilakukan karena menjadi terlihat tidak profesional untuk, pengaplikasian di dalam branding. Lalu kita juga membengkok-bengkokkan, terus kayak mengubah elemen atau bahkan mengubah, tipografi yang ada pada logonya gitu. Apply gradient sama mungkin yang di bawah kiri ini
yang lumayan sering terjadi gitu ya. Jangan kita menggunakan, logo kita di atas cluttered image gitu, karena biasanya logo kita akan sulit terlihat. Lalu yang kedua, jangan juga menggunakan logo di atas warna, bidang yang nyaru sama logonya kita, gitu. Sama yang terakhir, jangan kita outline untuk si logonya. Sebetulnya di luar rules ini mungkin ada beberapa rules yang applicable juga dengan masing-masing penerapan logo di branding kalian masing-masing gitu ya. Tapi, kurang lebih ini, rules basic-nya untuk logo yang untuk dihindari dalam penerapannya. Oke, kita boleh selanjutnya itu tentang warna. Warna di sini juga memiliki selain logo ya, kalau logo tadi mungkin lebih ke arah bentuknya, nah warna ini lebih ke arah, pendukung dari si logonya tadi juga gitu. Jadi, di saat orang inget warna tertentu, biasanya itu akan menimbulkan emotions atau psikologi tertentu juga dari si orang itu masing-masing. Tapi di saat branding ini sudah mulai, tertanam di masyarakat dengan, cukup melekat gitu ya, biasanya tuh orang akan cenderung inget gitu. Jadi, kalau misalnya contoh aja gitu ya, kayak kita, mmm mungkin toko furnitur yang biru kuning gitu. Nah, itu kan kita pasti akan ingat ada salah satu produk Swedia yaitu IKEA gitu ya. Sama juga misalnya kalau kita soda yang warnanya ijo dan putih, itu pasti kita ingatnya si Sprite gitu. Nah, itu seperti, peran warna itu juga sangat penting dalam pembuatan sebuah, branding gitu ya, di luar logo tadi, gitu. Boleh kita next untuk color. Nah, ini contoh tadi, jadi usahakan kita memilih warna, di dalam color itu yang sesuai dengan komunikasi apa yang ingin kita sampaikan oleh brand kita. Contohnya, yang di paling atas itu ada Netflix. Mungkin, kenapa Netflix milih merah gitu ya, karena Netflix ini ingin dia sebagai, film rumahan gitu ya, tadinya kan Netflix ini itu, kalau kita kilas balik ke historinya mereka salah satu, penyedia rental gitu ya, rental, film, lalu mereka jadi penyedia jasa streaming untuk, menonton film secara online. Nah, jadi mereka ini ingin menghadirkan experience bagi user-nya untuk menonton sinema melalui, TV di rumah masing-masing. Nah, dengan warna merah ini mereka bisa menghidupkan, semangat orang untuk menonton dan warna sinema itu biasanya identik dengan warna merah gitu kan. Sementara kalau misalnya Netflix menggunakan warna hijau, mungkin itu nggak akan se-works yang sekarang karena hijau ini lebih ke untuk calming gitu, lebih, untuk ke something yang bersifat zen, lalu, eee, lebih ke arah yang tenang gitu ya. Sementara di sini Netflix di saat mereka, nge-brand dengan warna merah ini mereka ingin menunjukkan semangatnya mereka sebagai platform online, yang bisa menggantikan si sinema gitu. Lalu yang kedua ada Samsung, ini juga sama, eee, Samsung ini menggunakan warna biru. Kenapa sih warna biru? Nah, karena, warna birunya Samsung di sini untuk menyimbolisasikan kepercayaan konsumen terhadap komunikasi gitu, bahwa warna biru itu kita sering melihat juga di beberapa produk-produk jasa gitu ya, jasa-jasa yang berkutat di bidang komunikasi juga atau life insurance gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman, biasanya perhatiin kayak, asuransi, terus kayak jasa-jasa perbankan sama komunikasi itu biasanya menggunakan warna biru. Nah, mungkin kalau Samsung ini goes with warna lain dengan warna kayak oranye, itu mungkin tidak akan se-works, Samsung yang kayak sekarang yang kita ingat gitu. Sama juga IKEA, IKEA ini juga, kenapa mereka menggunakan biru dan kuning, di sini adalah, ya mereka selain, mau ngasih tahu bahwa mereka ini dari si Swedia gitu ya,
warna biru kuningnya Swedia, bahwa mereka juga versatile enough untuk dari anak-anak sampai dewasa. Makanya kalau kita ke IKEA itu banyak produknya yang bisa kita gunain untuk kebutuhan rumah secara general ya, dari baby bahkan sampai kita jadi dewasa juga, itu bisa kita dari kitchen, dari dapur. Nah, IKEA ini biru dan kuning itu dua warna yang cukup netral untuk digabungkan sehingga menjadi brandingan IKEA yang sekarang. Nah, kalau misalnya IKEA menggunakan yang di seperti warna kanan, mungkin itu akan terlihat seperti lebih ke target konsumen ini lebih ke anak-anak gitu ya, instead of untuk general gitu. Itu contoh beberapa study case dari pemilihan warna pada brand-brand yang sudah ada. Boleh kita next. Nah, ini juga ada salah satu tips nih untuk selain tadi kita udah memilih warna berdasarkan tujuannya kita gitu ya, apakah brand kita ingin mendekatkan diri kepada komunikasi atau brand kita ingin lebih mendekatkan kepada health, kita juga harus memperhatikan kontrasnya. Jangan sampai bahwa beberapa warna yang kita pilih ini justru tidak mendukung untuk credibility-nya gitu. Jadi kalau kita ingin memilih warna sekunder, itu make sure bahwa apakah warna sekunder ini akan kita gunakan sebagai eee, penulisan teks atau sesuatu yang untuk kita baca. Jika iya, maka kita harus menggunakan kontras yang cukup, ini ya, beda warnanya gitu. Contoh-contohnya ada yang di sebelah kanan ini, itu ada yang kontrasnya cukup cerah lalu dengan gelap, sama yang di bawahnya yang beige gitu. Nah, yang beige ini kita hindari, terutama untuk penggunaan mmm, readability purpose gitu ya. Tapi kalau misalnya mereka hanya untuk menjadi warna-warna aksen, itu mungkin masih bisa kita konsiderasi gitu. Oke, next-nya. Nah, ini konten dan messaging. Eee Ini juga nanti akan aku bahas di chapter yang keduanya. Jadi salah satu komponen utama dalam branding ini adalah untuk selain tadi kita sudah melalui visual, visual itu tidak hanya berupa gambar dan logo aja, tapi juga melalui pesan teks yang ada di dalam visual tersebut gitu. Jadi apa yang kita komunikasikan ke audiens kita melalui cara kita berkomunikasi di banner-banner kita, di ads kita, itu akan berpengaruh terhadap brandingan kita gitu. Oke, kita boleh next ke chapter selanjutnya. Oke, ini sebelum kita ke chapter selanjutnya, ini juga mau menginformasikan gitu ya, bahwa di Shopify tersedia nih banyak banget macam-macam templates untuk teman-teman gunakan dan pilih, baik dari yang free sampai yang berbayar. Dan di sini diharapkan memudahkan teman-teman juga, mulai dari pemilihan warna palet, lalu dari layouting, dan dari segi desain yang bisa disesuaikan oleh teman-teman sesuai dengan brand-nya masing-masing. Oke, kita masuk ke part kedua, ini promoting through branding. Sebelum kita masuk mungkin kayak, kita bisa melihat ya bahwa website yang berantakan itu kayak, shops yang berantakan juga gitu. Jadi kayak kita masuk ke sebuah toko, lalu kita nggak tahu nih kita mau ngelihat, barang jualannya tuh yang ada di mana duluan gitu. Tapi kalau website kita rapi, itu seperti masuk ke toko yang udah ditata sedemikian rupa sehingga kita tahu nih, oh ini etalase yang barang-barang yang baru datang, ini etalase barang-barang yang sedang ditawarkan, yang dipromosikan gitu. Nah, ini pun boleh di-next. Eee, ada 3 formula gimana untuk membuat website yang lebih simpel, informatif dan direct gitu ya. Ini 3 formulanya, yaitu yang pertama adalah simple, gimana nih untuk website kita terlihat lebih clean. Kita jangan memberikan informasi terlalu banyak di awal, jadi kita memberikan hal-hal yang basic dulu aja, necessary informations di awalnya, lalu kita pancing mereka untuk mengetahui siapa kita lebih dalam di saat mereka sudah mulai mengkliknya gitu. Lalu informatif juga, make sure bahwa segala komunikasi yang kita ingin lakukan di website ini
tidak berupa misleading atau bahkan menipu gitu ya si konsumernya. Jadi usahakan yang kita berikan di depan ini bersifat informatif dengan adanya seperti apa yang kita jual di dalam website itu. Lalu juga yang terakhir adalah direct. Jadi kita tidak perlu terlalu bertele-tele dalam menyampaikan pesan di dalam si banner awalnya ini, tetapi kita cukup karena spending online orang untuk attention-nya itu sangat dikit gitu ya. Jadi kita usahakan dalam 5 detik itu user sudah mendapatkan atensi kita atensi kita untuk masuk ke dalam website gitu. Oke, next. Ini ada beberapa contoh untuk penulisan konten dan messaging melanjut yang tadi gitu ya. Jadi setelah kita dapat simple, direct, dan informatif, ini contohnya instead of kita ngomong sales and soon, mungkin kita bisa ngomong bahwa sales and in 3 days gitu. Jadi karena kalau kita hanya bilang sales and soon itu orang ini masih bertanya-tanya ends-nya tuh kapan gitu ya. Jadi langsung kita kasih clarity aja bahwa sales-nya ini akan berakhir dalam 3 hari. In a way juga akan menimbulkan informasi yang tadi informatif ke user-usernya kita, juga mereka bisa mendapatkan urgensi bahwa oh saya harus membeli dalam 3 hari ini nih, kalau enggak sales-nya sudah berakhir gitu. Sementara kalau kita menggunakan yang pertama, kita cuma bilang sales and soon, itu mereka akan berpikir bahwa oh mungkin soon-nya ini bisa lagi 7 hari lagi gitu ya, sehingga urgensi mereka untuk membelinya pun mungkin tidak secepat yang ada di bawah gitu. Boleh kita next lagi. Ini juga contoh pengaplikasian konten dan messaging lainnya, buy 3 is cheaper. Kenapa kita nggak define cheaper-nya itu seberapa banyak gitu. Misalnya kayak bahwa 20% ini, kita bisa hemat 20% dengan membeli 3 item gitu. Oke, di next lagi. Nah, ini juga use second hand books for sale. Jadi instead of kita ngomong seperti itu, mungkin kita bisa bilang bahwa buy use and save up to 50%, atau mungkin bahkan kita bisa bawa ke campaign kita gitu ya. Misalnya kita ada campaign Go Green dengan misalnya kita info bahwa Go Green with 50% of used books gitu. Jadi kita menaikkan value barang yang kita jual dengan campaign-campaign kita, instead of kita hanya bilang bahwa oh ya ini tuh buku bekas yang kita sell gitu. Itu contoh lainnya. Oke, boleh. Nah, ini di saat di saat angka-angkanya kita itu cenderung lebih besar gitu ya, kita mungkin bisa menggunakan si angkanya. Sorry ini kayaknya agak ketukar. Jadi instead of kita bilang 10%, kita bilang 300.000 gitu, karena 300.000 ini nominalnya lebih besar dibanding si 10% gitu ya. Ini sorry agak ketukar ya di slides-nya. Jadi cashback up to 10% itu mungkin lebih tidak terdengar menggiurkan di audiens kita, instead of kita ngomong cashback up to 300.000 gitu. Oke, boleh yang selanjutnya. Nah, ini juga tapi di saat diskonnya itu lebih besar value persenannya, mungkin kita bisa menggunakan si percentage-nya instead of si harganya gitu. Kayak kalau yang di case ini angka 20.000 itu kan terkesan lebih kecil dibanding 50% ya. Jadi instead of kita ngomong 20.000, kita naikin aja dengan si 50% gitu untuk penulisannya gitu. Jadi cara kita nge-tell stories melalui marketing kita itu juga akan nge-tell siapa brand kita ini ke konsumennya kita. Oke, boleh. Ini juga includes dengan visual storytelling. Ini nanti akan kita bahas di chapter ketiga tentang foto pack shots.
Eee, oke, sebelum ke pack shots itu ada, hierarki dulu ya. Nah untuk di hierarki ini, jadi kalau tadi kita udah bermain di, kata-kata sebelumnya, nah ini kita akan, eee, bahwa mata audiens itu akan tertuju pada, komponen layout tertentu gitu ya. Boleh mungkin langsung di next aja. Nah, kayak contoh yang di sini, itu mereka akan cenderung untuk melihat, teks yang besar duluan, terus yang di bawahnya, lalu yang paling atas gitu ya. Jadi ini contoh hierarki di saat kita tadi sudah mendapatkan formula untuk copywriting yang baik, lalu bagaimana nih untuk memposisikan penempatannya gitu. Jadi tidak bisa semua informasi kita masukkan. Misalnya di saat kita punya promosi, ada potongan harga, lalu ada free ongkir dan ada, misalnya free apalagi gitu. Nah, itu kita harus pilih salah satunya yang mau kita tonjolkan lebih dulu, lalu yang benefit-benefit lainnya yang dirasa ini lebih tidak, bukan menjadi penjual utama, itu bisa kita, eee, hierarkinya kita geser ke agak bawah gitu. Oke, lalu kita masuk ke produk fotografi ya. Di produk fotografi ini kita pertama ada, pack shot. Ini untuk foto produk biasanya kita membutuhkan semuanya untuk pack shot. Untuk, pack shot itu yang versi di belakangnya background-nya itu putih. Biasanya ini kita butuh untuk, entah itu kita retouch ke dalam banner-banner lainnya, lalu atau, kita memang akan tampilkan ini package-nya di, eee marketplace kita gitu ya, atau di brand.com-nya kita, lalu biasanya kan kita butuh yang ada plain background gitu ya. Nah, ini contoh untuk si pack shots ini. Biasanya pack shot sendiri, bisa dilakukan, mungkin nggak harus di background yang putih, tapi bisa di background polosan lainnya, tapi, fokus hanya ada produknya only gitu. Itu contoh fotografi untuk pack shot. Lalu ada produk fokus. Nah, bedanya produk fokus sama pack shots ini apa, produk fokus itu lebih ke produknya yang, kita sudah, eee, bantu dengan, dekorasi atau, elemen-elemen tambahan lainnya, tapi tetap berfokus kepada si produknya gitu. Jadi mungkin tidak sepolos si pack shots tadi, tetapi lebih ke udah mulai ada, karakteristik branding-nya kita nih, misalnya kalau ini ya skincare, natural alami, misalnya dia menggunakan lemon atau menggunakan, elemen-elemen natural lainnya gitu ya, atau mungkin misalnya kalau kita produk baby, itu bisa kita taruh mainan-mainan anak, bayi lainnya gitu. Nah, itu mulai ada beberapa elemen tambahan, tapi fokus utamanya tetap ke produk, gitu. Lalu selanjutnya juga ada produk fokus with interactions. Ini, produk fokusnya itu menggunakan interaksi, dengan, kalau misalnya produk kita bisa digunakan, eee, oleh, eee, user-nya kita, itu coba kita, praktekkan melalui si foto-fotonya ini gitu. Contohnya mungkin yang ini sedang digunakan ke, wajahnya gitu ya, atau bisa kita oleskan, atau misalnya mungkin kita lagi masak si produknya gitu. Lalu selanjutnya itu ada lifestyle. Nah, lifestyle ini mungkin produknya, sudah bisa digunakan ke dalam, contohnya kalau brand kita ini mau dibawa ke masyarakat, itu, eee, seperti apa sih gitu, apakah mereka akan, yang bisa dibawa ke pantai atau dibawa ke arah, jalan-jalan casual, atau mungkin produk-produk kita ini lebih cocok untuk digunakan ke area perkantoran. Nah, itu biasanya ditunjukkan di lifestyle fotografi, gitu. Nah, itu tadi contoh-contoh untuk, eee, beberapa gambar yang bisa kita gunakan untuk si, produk fotografi gitu ya. Nah, untuk menggunakannya sendiri, mungkin di sini juga kita belum ada, sepenuhnya budget untuk nge-hire professional photographer gitu ya. Tapi aku bisa saranin dari teman-teman pun, bisa menggunakan 2 device di image ini gitu. Yang pertama ya kita menggunakan handphone. Handphone-handphone sekarang juga udah cukup baik gitu ya, resolusi kameranya itu bisa kita manfaatkan,
baik itu berupa reels ataupun berupa foto, dan yang di sebelah kiri itu ada namanya Lightbox. Nah, Lightbox ini, mmm, untuk, bisa multifungsi, salah satunya tadi bisa kita gunakan untuk si, pack shots di awal, atau kalau kita isi dengan background lainnya, lalu kita isi dengan dekorasi-dekorasi lainnya, itu bisa kita jadiin, kayak studio mini gitu ya. Nah, ini juga, secara budget tidak terlalu, mahal sih harusnya. Kalau kita check out di beberapa marketplace itu mungkin range-nya antara di 100 ribuan gitu ya. Jadi, kalau mungkin modal kita masih untuk, minim di awal coba-coba, mungkin kita bisa menggunakan beberapa metode ini gitu. Nah, mungkin dari, branding melalui website-nya itu aku, sekian dulu, aku balikkan ke Nafa. Thank you. Oke, thank you Yoza, menarik banget ya, kita udah bahas terkait ternyata nggak bisa sembarangan juga ya, kita tuh mau kalau, ada bisnis terus kita mau bikin logo, ternyata itu nggak bisa sembarangan. Jadi tetap, perlu ada filosofinya dari sebuah logo dan juga ada, berbagai hal dalam nge-brand atau nge-branding ke customer kita sendiri, gitu. Oke, sekarang bisa kita lanjut aja dengan saya akan ngejelasin tentang gimana cara kelola tampilan website-nya di Shopify dan kita langsung coba demo ya. Teman-teman bisa sambil dibuka juga Shopify-nya. Buat yang belum langganan, juga bisa langsung langganan ya, nanti saya kasih tahu gimana caranya langganan, Shopify melalui SwiftHub. Oke, kita coba mulai ya. Jadi saya mau mengingatkan kembali untuk teman-teman yang sudah punya akun Shopify. Jadi, jangan lupa untuk yang plan basic ya, teman-teman harus lihat invitation-nya. Jadi ada invitation, terus bisa klik accept invitation-nya. Kemudian, klik login, ini caranya untuk login dan buat akun Shopify. Bagi yang masih kebingungan nih, udah dapat invitation dari tim Circle, terus habis itu caranya seperti apa. Tapi kalau yang udah login harusnya udah aman ya. Dan estimasi buat dapetin admin Shopify itu H+1 setelah pembayaran, karena prosesnya setelah melakukan pembayaran ke Circle, kita juga harus ada melakukan pembayaran ke Shopify-nya juga, gitu. Terus untuk yang plan Shopify dan Advance itu cukup, ketika udah ada invitation bisa klik aja, ada button create staff account, terus nanti di situ bisa, buat dulu akunnya, terus dan kemudian bisa lanjut login. Nah, karena tadi Yoza udah jelasin tentang logo, foto produk, terus juga, brand-brand yang lainnya, tentu rasanya kalau udah kita buat logonya, udah bikin foto produknya kan yang pasti kita perlu mengatur halaman depan website-nya nih. Jadi teman-teman kalau di Shopify itu teman-teman boleh ke menu online store, terus ke menu themes. Nah, di sini aku udah cantumin nih linknya pilihan template Shopify, itu ada apa aja, banyak, ada yang free dan juga berbayar. Nanti kalau misalkan teman-teman bisa pilihnya lebih dari satu, si template-nya itu akan masuk ke theme library-nya teman-teman, gitu ya. Terus teman-teman bisa klik, customize untuk, mengatur halaman depannya. Kalau di Shopify yang menariknya adalah dalam mengatur halaman depan website itu cukup dalam satu halaman aja. Jadi nggak misalkan mau ngupload logo, ya udah tinggal cari menu logo. Mau ngupload banner, tinggal cari menu banner. Jadi nggak pisah-pisah menunya ya, itu udah lebih enak. Gitu. Nah, ini aku ada videonya cara mengatur halaman depan website. Jadi sebenarnya kan panjang banget, banyak juga pilihan section-nya yang teman-teman bisa pilih. Kalau misalkan aku jadiin satu persatu slide, itu bakal jadi panjang banget sih. Jadi di sini aku ada buatin videonya secara singkat, yang mana nanti juga akan aku bantu demoin langsung. Ya, tata cara misalkan, upload logonya, upload banner, upload slideshow, dan lain-lain. Tapi di sini juga aku jabarin lagi, aku jelasin, setiap slide, beberapa section yang memang paling banyak dipakai untuk di website. Dan sebenarnya cukup juga dengan adanya section ini, udah lebih dari cukup untuk nantinya ditampilkan, di website gitu ya. Jadi yang pertama itu ada logo, jangan lupa nanti pilih icon setting di sebelah pojok sebelah kiri, terus nanti pilih logo, masukkan image-nya, dan yang paling menarik di sini kita bisa mengatur, logo width-nya, gitu ya. Jadi kalau misalkan kita udah coba masukin logonya,
terus kita bisa atur ukuran logonya, gitu ya. Kemudian di sini ada slideshow, ada section slideshow. Slideshow itu nanti kalian, di sini bisa masukin slideshow-nya, pilih image, slide-nya, terserah mau ada berapa, 1 atau lebih dari 1, itu juga bisa. Terus juga ada image banner. Nah, nanti di sini bisa masukin, image banner-nya beserta button-nya, gitu ya. Jadi ada section button-nya sendiri di image banner. Dan di sini ada terakhir ada footer. Footer itu kita bisa masukin, menu-menu, kayak misalkan ada home, ada about us, dan lain-lain, atau bisa masukin brand information yang, lebih pendek tentang brand kita. Terus juga masukin, gambar-gambar, kayak misalkan gambar logo payment, atau mungkin logo shipping. Gitu. Sama yang terakhir di Shopify itu menariknya adalah kita bisa tampilin warna template-nya, kita bisa pilih. Jadi kita bisa buat skemanya, skema warnanya mau ada warna apa aja yang ada di, website gitu ya. Yang mana tadi sebenarnya Yoza kan juga udah jelasin tentang, warna logo ya, yang kalau bisa sih sebenarnya nggak jauh beda sama warna logonya, supaya bisa lebih relate. Nanti di skema-skemanya ini kalau kita udah pilih, nanti di beberapa, kayak misalkan beberapa custom, seperti cart atau checkout dan lainnya, kita udah bisa langsung pilih aja skemanya mau yang mana. Terus font website-nya juga bisa dipilih, tapi yang tersedia yang hanya ada di Shopify aja ya. Harusnya sih general ya, yang biasanya beberapa software, atau beberapa aplikasi yang juga udah sediain font. Harusnya juga ini pilihannya sama, general. Jadi nanti bisa dipilih mau pilih font apa untuk yang ada di website-nya. Terus jangan lupa masukin sosial medianya buat nanti muncul di halaman footer atau, bagian bawahnya. Terus ini juga kalau misalkan mau custom card-nya, dan juga custom menu checkout, dan yang terakhir, misalkan sebenarnya kita udah, buat, atur halaman depan website-nya, yang pasti kan kita butuh branding, yang tadi Yoza juga udah sempat share ya tentang branding. Nah, di dalam kalau website, kalau kita mau nge-branding-in itu namanya domain, ya. Jadi domain itu kan kalau yang dari Shopify punya, itu ada default-nya tulisannya tuh myshopify.com. Kalau mau berubah ke .com, ke .co.id, ke .net, .online, .store, dan lain-lain yang tidak ada unsur My Shopify-nya, itu perlu diubah. Caranya gimana? Ada 2 cara. Jadi bisa beli domain sendiri, di luar Circlo, nanti kita akan kasih panduannya cara pointing ke Shopify. Atau bisa beli domain ke Circlo dengan harga 300.000 untuk .com, .co.id, .net, .asia, .online, .store, atau 600.000 untuk .co.id, .co dan .id, dan kita akan bantu pointing gitu. Jadi nanti kalau misalkan belinya lewat Circlo, ketika mau melakukan renewal, itu bisa lewat kita gitu ya. Dan lama proses pointingnya itu kurang lebih membutuhkan waktu propagasi sebesar selama 1 kali 24 jam gitu. Oke, ini langsung saya coba demoin aja ya untuk Shopify-nya sendiri. Nah, ini dia. Jadi teman-teman jangan lupa ya, ke menu online store, terus nanti di sini ada themes. Nah, kalau misalkan teman-teman udah ngebuka aksesnya untuk customer-nya, biasanya di sini tuh udah ada pilihan, atau analisa dari si Shopify-nya. Jadi kayak misalkan, seberapa kualitas website-nya ketika dikunjungin itu apakah lemot atau misalkan lancar. Nah, ini udah bisa kelihatan di sini untuk analisanya biasanya. Terus di sini adalah theme library-nya. Kalau misalkan bisa lebih dari 1 akan masuk ke library kita. Dan ini ada pilihan beberapa template yang free dan juga, paid ya. Kalau misalkan mau lihat lebih detail bisa klik yang visit theme store. Oke, kita lanjut untuk klik customize. Jadi contohnya seperti ini, saya mungkin bisa nunjukin dulu beberapa section atau beberapa part ya. Yang atas ini namanya header. Dan yang biasanya diisi di announcement bar, terus yang di bawahnya ini ada logo dan juga menu-menunya yang diisi di navigation untuk menu, terus juga ada icon search, untuk
customer login, dan sama yang ini adalah akun card-nya, icon card-nya. Terus ini biasanya diisi dengan slideshow, biasanya di bawahnya juga ada banner. Untuk beberapa section yang bagian tengah ini opsional dan bebas ya, tergantung dari beberapa section yang memang sudah disediakan sama Shopify. Dan yang di bawah sini itu ada footer, gitu. Nah, caranya kalau mau ngedit, misalkan mau edit announcement bar, ini bisa diklik, terus nanti bisa diedit namanya, seperti ini. Terus kalau misalkan mau ada link, mengarahnya linknya kemana, itu bisa dimasukin linknya. Kemudian untuk yang header, itu biasanya memang sectionnya hanya announcement bar aja, gitu ya. Terus setelah itu, di beberapa template yang di bagian tengah ini sectionnya itu berbeda-beda. Ada yang memang bisa masukin background video, terus ada yang videonya juga. Jadi setiap template itu sectionnya beda-beda ya, tergantung template-nya yang memang sudah disediakan sama Shopify. Tapi memang generalnya biasanya kan kita setelah logo atau mungkin announcement bar, kita biasanya kan sediain slideshow, gitu ya. Slideshow-nya nanti di sini bisa diupdate, masukin slideshow-nya, terus nanti kalau misalkan mau ada button-nya, bisa diisi nama button-nya apa, dan link diarahkan ke sesuai kebutuhan, gitu. Terus kalau mau ditambahin bisa klik add slide, jadi nanti munculnya seperti ini. Nah, habis itu bagian halaman yang ini bisa kita tentuin apakah mau munculnya dots, titik gitu ya, seperti ini, atau mungkin counter kayak gini, atau mungkin numbers, gitu. Contohnya tuh kayak gini, gitu ya. Nah, terus ukurannya juga kita bisa sesuaikan. Tapi yang tersedia ukurannya tuh hanya yang ini aja. Apakah memang mau disamakan dengan ukuran image yang sebelumnya, yang sebelum diupload, yang kecil, medium, atau yang large, gitu. Nah, terus kalau yang image banner, ini juga sama, nanti bisa masukin juga lebih dari satu image. Terus juga ukurannya bisa disesuaikan juga. Dan kontennya kayak ini misalnya ya, itu mau bisa disesuaikan apakah mau misalkan di atas bagian di sebelah kiri, contohnya kayak gini. Nah, nanti munculnya kayak gini, atau mungkin yang biasanya sih di bottom center, gitu. Itu untuk yang bagian image banner-nya. Setelah itu, di sini ada feature collection atau featured product. Kalau misalkan nggak mau ada juga bebas. Kalau misalkan ada yang mau dihapus, itu bisa langsung klik ini aja ya. Button yang ada ini, icon tong sampah, atau misal kalau mau di-hide bisa klik yang bagian ini, gitu. Terus kalau mau nambah, itu bisa dipilih dari sini, misalkan mau nambah yang rich text. Kayak gini contohnya. Nah, terus mau dipindah, itu tinggal dipindahin aja ke atas. Misalkan mau ada di bawah slideshow. Nah, itu. Ini tinggal diisi aja tulisannya dan lain sebagainya. Kalau mau diturunin juga bisa, gitu ya. Jadi ini bisa disesuaikan posisinya dengan cara kita naikin atau dikebawahin, gitu. Itu untuk yang add section-nya. Terus untuk yang footer, kita bisa pilih nih di sini. Di sini bisa pilih add block-nya, blok dari si footer-nya kita mau nampilin apa. Apakah ada brand information-nya, nanti bisa diisi di sini. Kita klik aja, terus nah, nanti contohnya kayak gini ya, teksnya, terus juga misalkan kita mau nambah bloknya itu misal menu. Nah, nanti di sini bisa pilih menunya mau ada apa aja, dia biasanya ngarahnya ke footer menu yang sebelumnya udah kita isi, ada di bagian menu yang ada di bagian navigasi, terus nanti ada pilihannya footer, nah itu masuknya ke situ, gitu. Terus kalau kita mau mengatur logo, itu bisa di bagian sini, nanti kita pilih logonya yang udah tersedia atau kita tambah. Terus kita bisa atur di sini logonya, kita bisa atur ukurannya mau berapa, nanti tinggal digeser-geser aja. Sama favicon. Favicon ini adalah untuk logo yang ada di tab browser teman-teman ya. Jadi nanti bisa dimasukin aja logonya di menu favicon untuk upload logo yang ada di tab browser.
Terus ini adalah skema warnanya, jadi memang ada banyak supaya nanti bisa lebih mudah untuk meng-customize beberapa halaman. Jadi misalkan di homepage halamannya ada di skim 1, terus misalkan di halaman checkout warnanya maunya yang di skim 5. Intinya adalah beberapa skema yang udah diatur sama teman-teman sebelumnya warnanya. Nanti contohnya tuh kayak gini. Gitu. Seperti ini, terus nah ini warnanya kan berubah ya jadi warna merah gitu. Terus untuk yang tipografi ini adalah font-nya ya. Jadi font-nya bisa dipilih juga, mau font yang apa aja yang tersedia yang ada di, Shopify punya. Nanti bisa di-search juga gitu kalau misalkan teman-teman udah tahu nih referensinya mau font apa. Terus jangan lupa bisa diatur juga ya untuk, ukuran font-nya di bagian sini. Dan setelah itu ini ada yang bagian ini kita bisa ngatur untuk sosial medianya, jangan lupa dimasukin supaya nanti bisa muncul di paling bawah. Oke, terus habis itu, kita bisa customize card-nya juga ya, supaya nanti misalkan dipilih warnanya warna yang skema yang ketiga gitu ya. Terus, kemudian di bagian checkout-nya juga kita bisa atur, jangan lupa untuk upload juga logo yang ada di checkout ya. Soalnya kalau misalkan di halaman checkout kita nggak upload logonya, nanti yang keluar default tulisan kayak gini, nama brand kita, kayak gitu. Jadi jangan lupa untuk upload, logo di bagian checkout yang ada di setting, terus pilih yang checkout, gitu. Gitu, kurang lebih sebenarnya untuk yang, dalam general pengaturan template itu seperti itu ya, gitu. Terus, kita juga bisa, customize beberapa halaman ya, kalau ini kan yang tadi homepage, kita juga bisa pilih misalkan mau customize di halaman produk. Gitu, nanti kita bisa pilih cara customize-nya tuh berdasarkan yang ada di sini aja, gitu. Kita mau pilih, mau lihat apa aja yang sebenarnya muncul di halaman produk kita. Atau mungkin di collection, pages, dan lain-lain. Terus kalau misalkan teman-teman mau preview, bisa klik yang bagian ini, klik view, atau kalau misalkan mau view berdasarkan desktop, mobile, itu juga contohnya seperti ini. Kalau misalkan mau full screen, itu juga kayak gini. Jadi teman-teman nggak perlu lagi nih ketika sudah melakukan perubahan, udah nggak perlu lagi nanti ngecek nih di HP kayak gimana ya tampilannya, karena di sini udah ada fitur untuk preview dari mobile. Gitu ya, dan jangan lupa setiap ada, perubahan, jangan lupa bisa diklik save, gitu. Itu untuk yang bagian, demo Shopify-nya ya. Kemudian saya lanjut balik lagi ke slide. Oke. Nah, teman-teman kalau misalkan mau ke halaman billing, ini saya nggak bosan-bosannya untuk mengingatkan teman-teman di halaman billing ya. Jadi di halaman billing itu teman-teman bisa subscribe, bisa renewal, semuanya ada di situ dan bisa memonitor renewal package-nya teman-teman itu sampai kapan berlakunya melalui halaman billing ini. Jadi kalau buat teman-teman nih yang dia lagi hadir di sini belum melakukan langganan ke Swift Hub ataupun Shopify, boleh banget ke halaman billing. Jadi ada di billing.swiftoms.id, kemudian bisa klik masuk atau buat akun bagi yang belum punya akunnya. Nah, di situ nanti tampilannya kan seperti ini ya, kalau misalkan teman-teman mau buat akun ataupun yang sudah punya akunnya. Kalau misalkan yang udah ada akunnya tapi password-nya masih salah, mungkin bisa coba lakukan dengan klik forgot your password. Terus bisa pantau subscription-nya itu berlaku dari kapan sampai kapan. Dan jangan lupa teman-teman ya kalau misalkan untuk tutorial dan tim support-nya, layanan komunikasi tim support Swift Hub itu Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 5, bisa di live chat melalui halaman billing yang tadi saya share, ada di pojok kanan bawah untuk live chat-nya, atau bisa email ke swifthubsupport@circle.com. Nah, untuk yang Shopify itu 24 jam ya, bisa kunjungi ke help.shopify.com/in. Gitu, nanti teman-teman bisa juga di pojok kanan bawahnya itu ada layanan untuk bisa chatting dengan tim support Shopify. Nah, ini live chat halaman billing-nya yang tadi saya sudah info ada di pojok kanan bawah. Terus ini yang Shopify-nya lebih detailnya.
Dan untuk tutorialnya teman-teman nanti bisa klik halaman bantuannya di bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris ya. Jadi bisa juga langsung kunjungi halaman, help page-nya Shopify, gitu. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, saya mungkin bisa langsung cek untuk kolom Q&A ya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dulu. Untuk pertanyaannya untuk pertanyaannya bisa langsung kolom box Q&A ya. Saya coba info lagi di sini. Ini cara masuk ke kolom box Q&A dan untuk pertanyaannya yang mohon maaf untuk pertanyaannya yang memang lebih teknis karena ini kita sekarang sedang membahas atur tampilan melalui halaman website. Jadi untuk pertanyaannya yang lebih ke teknis itu bisa ditanyakan ke tim support SwiftHub ya yang ada di pojokan bawah melalui live chat atau email gitu ya. Jadi untuk pertanyaannya Q&A bisa ditanyakan dengan tadi misalnya dengan Yoza pertanyaan terkait branding atau mungkin logo warna-warna logo itu bisa ditanyakan juga ke kolom box Q&A atau pertanyaan dengan tadi masih belum jelas cara mengatur logo itu seperti apa itu boleh juga ditanyakan ke saya di kolom box Q&A ya gitu. Dan untuk pertanyaannya mohon maaf belum bisa langsung untuk open mic, jadi saat ini hanya bisa melalui kolom Q&A, seperti itu. Dan untuk pertanyaan teknis, saya mungkin lebih jelaskan lagi, mohon maaf belum bisa di-share dijelaskan di sini. Jadi di luar teknis yang di luar di kelas online bisa langsung ditanyakan ke tim support SwiftHub atau bisa email ke swifthubsupport@circle.com. Gitu. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, baik. Ini ada pertanyaan ini dari Kak Ritasya. Salah satu aspek yang penting dalam branding suatu brand atau merek ini untuk Mas Yoza ya, adalah otensitas. Bagaimana dengan fenomena AI yang bisa membantu semua orang untuk menciptakan konten, logo, dan hal lainnya yang berhubungan dengan branding. Ini membuat satu brand mungkin akan memiliki logo yang sama dengan merek lain. Oke, silakan Mas Yoza. Untuk pertanyaannya mungkin bisa dibantu jawab. Oke, sip. Thank you untuk pertanyaannya dari Rita ya. Ya kita kan tahu ya di akhir-akhir ini AI lumayan menjadi besar gitu ya. Tetapi sebetulnya di dunia kreatif sendiri pun AI itu masih ada pro dan kontranya juga nih, terutama untuk di industri kreatif. Nah, salah satunya tadi kalau pertanyaan dari Rita, gimana nih? Coba aku jadi apakah AI ini membantu semua orang untuk menciptakan konten, logo, atau hal lainnya yang berhubungan dengan branding? Apakah ini suatu brand mungkin akan memiliki logo yang sama dengan merek lain? Mungkin secara hak ciptanya itu AI ini masih sangat lemah ya. Jadi, eee, kalau kita menggunakan AI lalu kita daftarkan ke Haki itu pun, itu besar kemungkinannya akan ditolak gitu sih. Karena AI sendiri ini, eee, kumpulan dari beberapa image-image yang dia jadiin satu, lalu dia generate untuk jadi sebuah, karya gitu kan ya, image atau, misalnya gambar-gambar tertentu gitu. Nah jadi, sebetulnya secara lindungan hakinya sendiri pun itu masih sangat lemah sih. Jadi, jangan khawatir untuk teman-teman mungkin yang ngebuat sendiri dari nol nih, kayak terus kadang mungkin suka minder bahwa, "Oh punya saya kok mungkin, nggak sebagus yang si AI ini bikin," gitu ya. Itu nggak apa-apa, justru, bahwa di dunia luarnya itu, di dunia kreatif, pada khususnya karya-karya yang sifatnya orisinil itu jauh masih lebih dihargai dibanding, sifatnya yang AI generated gitu. Dan secara haki pun, kalau teman-teman emang ada, proses pembuatan dari awalnya itu pasti, cukup, eee
dilindunginya lebih kuat lagi gitu ya dibanding AI. Karena kalau AI kan kita hanya generate keywords, terus kita hanya generate ideas, lalu kita klik-klik, lalu jadi ada sebuah hasilnya gitu kan ya. Nah itu biasanya akan lemah sih kalau untuk di bawah kerana hukum gitu. Semoga menjawab ya tadi untuk pertanyaannya. Oke, siap. Thank you ya, Yuza, untuk jawabannya ya. Betul, semoga menjawab ya pertanyaannya ya, Kak Rita. Lanjut lagi ya ke Kak Nur Fitri Oktaviani. Kak, untuk ukuran logo berapa piksel ya? Untuk ukuran logo sebenarnya nggak ada ukuran yang default dari Shopify-nya yang dikasih. Jadi setiap template memang nggak ada guidance-nya. Template A, logonya ukurannya berapa, template B, ukurannya berapa, itu nggak ada. Jadi memang teman-teman langsung upload aja dengan pede gitu ya. Tapi nanti ketika saya coba bantu share screen lagi, nanti kalau misalkan sudah diupload ngerasanya itu masih kurang besar ukurannya, nanti bisa disesuaikan aja untuk desktop logo width ya. Jadi nanti bisa digeser-geser seperti ini untuk ukurannya gitu ya. Semoga bisa menjawab pertanyaannya ya, Kak. Oke, saya mau tanya ini berapa biaya langganan Shopify ya? Apakah bulanan? Oke, saya coba share juga ya. Jadi kalau misalkan di sini, ini ada beberapa harganya. Ada plan basic, Shopify, dan advance. Jadi kalau yang basic itu Rp450.000 per bulan, Shopify Rp1.200.000, dan advance ada 7 juta. Ini bayarnya bisa bulanan, dan di sini untuk perbedaannya bisa dilihat di 4 fitur terbawah ya. Jadi kayak misalkan basic cuma bisa punya 1 owner account aja dan dia nggak punya staff account. Terus untuk yang Shopify itu bisa punya tambahan 5 staff account dan advance itu ada 15. Nah, kalau misalkan basic itu nggak bisa menggunakan shipping rate, jadi shipping rate-nya perlu di-custom secara manual sendiri dan itu fiturnya adalah flat shipping rate. Jadi perhitungannya itu zonanya per provinsi. Jadi mau di Provinsi Banten, di setiap kota manapun harganya sama gitu. Itu perhitungannya. Tapi kalau yang dimulai di plan Shopify dan Advance itu bisa memiliki third party shipping rate, nanti bisa bisa otomatis dan ada AWB-nya juga, nanti ada aplikasi tambahan. Itu pilihannya ada 2, Bad Ship atau Shipdeo. Dan dari ini ada tambahan biayanya kalau misalkan menggunakan yang bulanan ada tambahan $20 tiap bulan. Itu dari Shopify-nya, tapi kalau misalkan yearly, Shopify yearly itu udah free dan juga termasuk advance. Kemudian ada biaya 200.000 dari Shipdeo-nya tiap bulan dan sama sih perhitungan untuk shipping-nya gitu ya, perhitungan untuk shipping-nya yang nanti dibayarkan ke Shipdeo setiap bulan invoice-nya gitu. Dan masing-masing juga setiap plan punya transaction fee-nya ya. Jadi kalau basic 2%, Shopify itu 1%, dan advance 0,5%. Termasuk misalkan ada kayak misalkan payment fee-nya itu juga di luar itu. Dan untuk payment-nya kita menggunakan Sendit gitu. Semoga menjawab ya, karena kalau misalkan mau langsung langganan bisa langsung ke billing.swift.rms.id. Jadi di bagian ini saya coba share di billing.swift.rms.id, terus nanti bisa langsung klik yang di bagian Shopify-nya gitu. Oke, semoga menjawab ya Kanat untuk pertanyaannya. Saya lanjut lagi. Kak, di web saya Amelia Jang di home saat klik button shop-nya rival, kenapa produk terbarunya nggak muncul di halaman pertama ya? Itu mungkin ada di bagian collections-nya. Bisa ke bagian collections, terus nanti ada di products, terus collections. Dan di bagian collections-nya yang udah dibuat, jangan lupa ini produk di sort-nya di bagian yang newest. Jadi supaya produk terbaru yang sudah dibuat, yang baru saja dibuat itu bisa muncul ke halaman website. Gitu. Semoga menjawab pertanyaannya ya Kak ya. Oke. Mungkin ada yang ingin ditanyakan kembali? Oh ya, ini ada pertanyaan yang belum terjawab juga. Selamat sore, oke Kak, dari Flower House mau tanya tentang perubahan tampilan. Apakah image slideshow bisa tanpa teks dan button? Oke, kebetulan kalau misalkan dari Shopify-nya sendiri,
itu memang, default-nya saat ini itu harus menggunakan button, gitu. Jadi di sini memang dia harus ada button label-nya dan ada button link-nya. Kalau misalkan nggak ada, button label-nya, hanya isi button link, itu biasanya nanti nggak akan bisa diklik untuk slideshow-nya, gitu ya. Jadi itu udah default dari Shopify-nya sendiri. Kemudian untuk parallax mode image behavior fix, background position, apakah ada size yang direkomendasikan karena ukuran file saya jadinya zoom foto. Ini mungkin bisa diperjelas bagian mana, tapi kalau misalkan di slideshow atau image banner, biasanya itu ini sudah disediakan slide height-nya. Jadi bisa dipilih mau dia menyesuaikan dengan gambar yang pertama sebelumnya di-upload, atau ukurannya kecil seperti ini, atau mungkin medium dan large gitu. Ukurannya hanya sebatas itu aja sih, jadi belum bisa kayak logo yang mungkin memang bisa digeser untuk ukuran pixelnya dalam nge-custom. Image banner pun juga sama. Dia ukurannya hanya tersedia di bagian ini aja. Menunya default ada adapt to first image, small, medium, atau large gitu. Semoga menjawab untuk pertanyaannya ya, Kak. Terima kasih. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, untuk teman-teman yang mungkin masih memiliki pertanyaan, di luar pertanyaan tentang atur tampilan melalui website, mohon maaf mungkin belum bisa dijawab di sini. Solusinya teman-teman mungkin bisa ditanyakan ke tim support Swift Hub. Di pojok kanan bawah itu ada, fitur chat dan email ke tim support kita, email ke swifthubsupport@circle.com atau bisa chat ke sini ya. Seperti itu. Jadi nanti, karena ada, beberapa hal yang butuh pengecekan juga dan lain sebagainya, waktunya mungkin tidak bisa cukup di dalam kelas ini, jadi lebih baik supaya ada historinya juga bisa ditanyakan ke live chat tim support, Swift Hub, gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi di sini, coba saya cek ulang ya. Iya. Karena belum ada pertanyaan lagi, terima kasih banyak teman-teman yang udah, ikuti kelas ini sampai selesai gitu ya. Saya mohon, kesediaannya teman-teman untuk, mengisi feedback supaya kelas ini bisa di kelas selanjutnya karena kita seterusnya akan ada kelas ya. Jadi mohon bantuannya teman-teman untuk bisa mengisi feedback, melalui kolom polls. Jadi masih sama di menu Q&A. Itu ada menu polls, jadi boleh diisi, di situ polls-nya ya. Ya, baru ada 1 orang yang sudah mengisi, boleh dibantu juga untuk mengisi yang lainnya ya. Supaya kita ke depannya bisa lebih baik untuk mengadakan kelas, karena seterusnya setiap 2 minggu sekali kita akan ada kelas, entah itu Shopify maupun Swift Hub, gitu. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman untuk voting yang sudah polls yang sudah diisi. Dan selanjutnya, nanti untuk kelas selanjutnya tetap sama ya, nanti kita akan ada invitation lagi ke teman-teman kalau misalkan ada kelas-kelas yang lainnya, dan nanti selanjutnya juga secepatnya kita akan tampilkan beberapa jadwal kelas online yang ada di halaman help page-nya Swift Hub, gitu ya. Terima kasih banyak teman-teman, saya dan Yoza pamit, mohon maaf kalau misalkan ada salah dari kami. Selamat sore semuanya, selamat berbuka puasa nanti. Sore Thank you. semua.